pagi Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anak murid, juga para orang tua, seluruh keluarga besar SD Stradanawan. Kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional hari ke-21. Hari ini hari Senin 21 September 2020. Mari kita awali renungan pagi ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bijaksana, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami hingga saat ini. Engkau selalu bermurah hati dan selalu menyertai langkah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mendengarkan firman-Mu hari ini, sehingga kami pun mampu bersikap lebih baik terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, pengarang Injil. Ayahnya bernama Alpheus. Ia sendiri pun disebut juga Levi. Matius dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Bagi masyarakat Yahudi, terutama para pemimpin agama Yahudi, seorang pemungut cukai adalah jabatan kotor. Konon, pemungut cukai dianggap sebagai pendosa yang disamakan dengan pembunuh, perampok, penjahat, dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena pemungut cukai bekerja untuk orang-orang Romawi yang dianggap bangsa kafir. Meskipun di mata manusia, Matius dianggap sebagai orang yang kotor dan tidak punya harga diri, bagi Yesus, Matius mempunyai kelebihan. Maka Yesus kemudian memanggilnya, "Ikutlah aku." Yesus melihat dalam diri Matius ada kebaikan yang dapat diandalkan.
Matius kemudian mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya yang banyak itu, dan dengan rela memulai suatu hidup baru bersama Yesus dan murid-murid yang lainnya. Matius berani menunjukkan sikap tegas, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, yaitu semangat untuk hidup miskin, pelayanan, cinta dan iman, kepercayaan akan Yesus. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus memanggil Matius yang pernah dianggap negatif oleh masyarakat sekitar pada waktu itu. Namun dengan demikian, Yesus mau makan di rumahnya seorang pemungut cukai itu. Namun Yesus kemudian memanggilnya untuk menjadi muridnya. Kelak Matius ini sangat antusias mewartakan kabar sukacita tentang Yesus. Begitulah cara Tuhan untuk mengangkat orang-orang yang dianggap negatif oleh manusia. Setiap orang bisa bertobat jika manusia itu sendiri sadar akan kesalahannya. Kuasa Tuhanlah yang akan menyapa manusia itu untuk bertobat. Pada pesta Santo Matius Rasul dan pengarang Injil hari ini, kita diajak untuk tidak mudah menghakimi orang lain, bahwa mereka adalah orang berdosa, kotor, dan sebagainya. Kita tidak tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk berbelas kasih dengan teman yang sering dijauhi, yang membutuhkan kita. Demikian renungan hari ini. Marilah kita berefleksi. Apakah aku mau berteman dengan semua orang? Apakah aku berbelas kasih dengan mereka yang dijauhi banyak orang? Aksi yang akan kulakukan hari ini, aku akan berusaha untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada orang tua, saudara, dan anggota keluargaku yang lain. Anak-anak, Bapak Ibu, renungan hari ini sudah selesai. Mari kita tutup ibadat hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Yesus sungguh sahabat yang baik. Dia telah memanggil Matius menjadi murid yang penuh semangat, mewartakan kasih-Mu. Kiranya kami pun dapat meneladani semangat Santo Matius untuk senantiasa mewartakan kasih Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti ibadat pagi ini. Mari kita lanjutkan kegiatan hari ini. Belajar penuh semangat. Tuhan memberkati.